Baik, Ibu lanjutkan bagian yang terpotong dari penjelasan mengenai materi bahasa. Eh, Ananda, di belakang layar ini sudah Ibu sampaikan bahwa di sini sebenarnya ada kata terbatas ya. Apa maksudnya? Selain kata-kata yang ada dalam sebuah bahasa itu bersifat produktif, tetapi dia masih terbatas. Artinya apa? Perubahan yang terjadi tidak bisa begitu luasnya, artinya tidak bisa sesuka hati, tetap ada batasan di mana ada suatu bentuk yang tidak berubah menjadi bentuk yang lain. Misalnya kata makan, oke dia bisa menjadi makanan, tetapi kata makan tidak bisa menjadi makankan. Nah, jadi makan bisa menjadi makanan, bisa memakan, tetapi tidak menjadi makankan. Nah, ini maksudnya terbatas. Contohnya dalam bahasa Inggris, kalau Anda menggunakan write kan ada writing ya, yang kasusnya eh, apa namanya past tense ya. Tetapi kalau Ananda menggunakannya untuk kasus drink, dia tidak bisa menjadi drinking. Mungkin kalau tidak salah itu drunk ya nak ya. Nah jadi tetap ada batasan-batasan dari sesuatu unsur yang ada di dalam sebuah bahasa. Nah berikutnya Ananda, ternyata yang paling banyak pertanyaan itu adalah berkaitan dengan arbitrer, berkaitan dengan arbitrer. Nah, kalau berkaitan dengan arbitrer, nah istilah arbitrer ini adalah sebuah istilah di bidang ilmu bahasa yang artinya atau terjemahannya itu mana suka, ya, atau semena-mena, mana suka atau semena-mena. Apa maksudnya mana suka atau semena-mena? Seseorang dia akan memberikan uh, sebuah kata untuk menunjukkan sebuah benda sesuka hatinya. Artinya seseorang itu bisa menamakan sebuah benda itu mungkin dengan A, dengan B, atau dengan C. Ya, atau juga mungkin dengan X. Nah, itu maksudnya arbitrer. Jadi penamaan sebuah benda itu awalnya adalah semena-mena atau mana suka. Jadi memang rata-rata kata-kata yang kita kuasai mungkin saat ini itu awalnya bersifat arbitrer, artinya seorang pencetus menamakan sebuah benda atau memunculkan sebuah kata dengan mana suka ya, dengan mana suka. Dan mana sukanya itu dominan rata-rata tidak ada hubungan langsung antara kata tersebut dengan bendanya. Jadi dia memberikan nama itu kecenderungannya tidak ada hubungan langsung. Contohnya ini benda. Nah, ini benda dinamakan, nah kita ambil ya, misalnya di Indonesia ini benda, oleh orang yang pertama memunculkan kata benda ini, menamakannya dengan kursi, misalnya ini anak ya. Nah, kursi ini benda tidak ada kaitannya dengan KURSI. Jadi rata-rata kata-kata yang Ananda kenal sekarang ini, awalnya arbitrer, mana suka, dan penamaannya itu cenderung tidak ada hubungan langsung antara kata dengan bendanya. Yang mana contohnya yang ada hubungan langsung, misalnya adalah tokek, cicak. Nah, mengapa dinamakan tokek cicak? Karena si penemu melihat, oh dia mengeluarkan binatang tersebut mengeluarkan bunyi cicak, tokek. Nah itu ada. Tetapi yang paling banyak itu adalah penamaan itu tidak ada hubungan langsung. Seperti kursi, mengapa KURSI? Padahal bendanya seperti ini. Kemudian pena, mengapa namanya PENA, pena? Padahal bendanya tidak ada kaitannya dengan PENA. Nah itu arbiter. Jadi sebuah benda rata-rata awalnya diberi nama sesuka hati tanpa ada hubungan langsung dengan benda tersebut. Tapi apakah ada yang ada hubungan langsungnya? Ada. Itu yang arbitrer. Jadi terjemahnya semena-mena, tetapi kalau kita definisikan lagi, sebuah benda itu sering dinamakan dengan cara sesuka hati si pencetus, walaupun kadang penamaan itu sering tidak ada kaitan antara kata yang muncul dengan dengan benda tersebut. Nah, ini arbitrer. Nah, selain ciri bahasa tersebut arbitrer, yang berikutnya adalah ternyata kalau sebuah benda itu dinamakan hanya awalnya semena-mena saja, tentu dia tidak akan menjadi milik sebuah bahasa. Nah, caranya adalah ternyata sebuah kata akan berkembang, akan disepakati menjadi milik sebuah bahasa kalau sudah ada kesepahaman untuk memakai, artinya konvensional ya nak ya. Misalnya di Indonesia ada kesepahaman, oh kalau benda seperti ini kita namakan saja dengan kursi. Nah itu kesepahaman. Tetapi ternyata misalnya di Inggris, nah seperti ini tidak dinamakan dengan kursi, tetapi dinamakan dengan chair. Nah itu adanya konvensional kesepakatan ya nak ya. Nah kalau sudah disepakati, nanti berikutnya nanti diresmikan dan jadilah kata tersebut kata baku di dalam suatu bahasa. Nah, itu mengenai
adanya konvensional. Begitu juga dengan kata-kata yang lain, misalnya kalau Ananda misalnya di Indonesia itu untuk menulis itu dinamakan pena, di Inggris itu pen, itu kesepakatannya. Nah, kalau misalnya tidak ada kesepakatan, tentu akan terjadi komunikasi yang tidak baik. Misalnya, saya meminta tolong bawakan kursi, karena tidak ada kesepakatan yang Ananda bawakan adalah benda lain, misalnya seperti pena. Nah, jadi kesepakatan ini merupakan awal dari ditetapkannya sebuah kata menjadi milik sebuah bahasa. Nah, ini. Nah, yang pastinya uh, bahasa tentu akhirnya itu digunakan untuk berkomunikasi. Nah, untuk berkomunikasi ya. Nah, maksudnya seseorang yang memiliki kemampuan berbahasa yang baik, insya Allah nanti dia akan mampu berkomunikasi dengan baik pula. Nah, kalau begitu, bagaimana kalau seandainya bahasa pada orang-orang yang mengalami gangguan seperti maaf ya, bahasa pada orang-orang yang mengalami kecacatan. Misalnya dia bisu, tuli. Nah, untuk orang-orang yang tuli itu dia nanti akan kesulitan dalam berkomunikasi karena dia mengalami gangguan dalam berbahasa. Jadi kalau kita katakan orang-orang yang mengalami kecacatan seperti tuli itu dinamakan dengan mengalami gangguan berbahasa. Jadi bukan tidak berbahasa, tapi dia mengalami gangguan berbahasa. Karena apa? Karena dia tidak bisa mengeluarkan bunyi-bunyi karena awalnya dia tidak bisa mendengar. Nah, ini. Tetapi apakah dia berbahasa? Iya, dia menggantinya dengan pendukung dari bahasa yaitu gerak tubuh atau kinesik. Jadi mereka menggunakan bahasa primernya itu bahasa pertamanya itu adalah gerak tubuhnya. Jadi yang bermasalah memang adalah gangguan berbahasa dari yang primer yaitu sistem lambang bunyi. Jadi ini untuk orang-orang yang disabilitasi anak ya. Nah, berikutnya pembelajaran bahasa Indonesia ini sebenarnya memang ditargetkan agar Ananda nanti kelak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam lisan maupun tulisan. Nah, tentu Ananda harus paham apa itu konsep berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ananda sudah lihat slide Ibu, Ananda sudah bisa baca. Nah, apa maksudnya? Memang kalau baik itu secara sederhana bisa diartikan kalau Ananda sudah bisa menerima informasi yang memiliki pemahaman yang sama dengan si penutur, tidak terjadi sebuah konflik pada saat terjadi komunikasi berbahasa, itu sudah dinamakan dengan baik. Tetapi yang benar itu berbeda. Yang benar itu memang apa yang Ananda gunakan harus sesuai dengan aturan dalam suatu bahasa. Ini ya nak ya. Oke, mohon maaf ada yang tertinggal oleh Ibu. Nah, ini juga ya ternyata ciri khas dari bahasa itu juga ada unik. Nah, ini penting sekali. Ananda, apa itu maksudnya unik? Setiap bahasa itu memiliki keunikan, kekhususan ya. Misalnya Ananda sering menggunakan dua bentuk ini. Nah, bentuk yang pertama yang dari kiri ke kanan ini benar ya. Tapi dari atas ke bawah ini salah ya nak ya. Karena apa? Ciri khas atau keunikan bahasa Indonesia itu penulisannya itu dari kiri ke kanan dan pelafalannya itu juga sama dari kiri ke kanan. Nah, kemudian apa yang dituliskan itu harus sama dengan yang diucapkan. Berbeda dengan bahasa Jepang, bahasa Inggris. Bahasa Inggris salah satunya, yang ditulis dengan yang dibaca itu berbeda. Jadi Ananda kalau ingin menggunakan bahasa Indonesia, tolong gunakanlah yang sesuai dengan aturan bahasa Indonesia, yaitu yang ditulis dengan yang dibaca sama, penulisannya dari kiri dan ke kanan. Nah, berikutnya, misalnya, jadi disusun ini tidak boleh dari atas ke bawah. Yang biasanya menggunakan dari atas ke bawah itu misalnya salah satunya kalau tidak salah bahasa Jepang ya nak ya. Nah ini kategorinya, itu keunikan. Jadi Ananda mulai harus sudah paham untuk penggunaan ini. Nah Ibu kembali lagi ke baik dan benar ya. Nah jadi kalau benar itu memang sesuai dengan aturan. Nah apa maksudnya? Misalnya Ananda kalau berbahasa dengan seseorang, misalnya Ananda ingin menunjuk seseorang dengan menggunakan kata ganti diri orang ketiga tunggal, misalnya dia dengan beliau. Pada saat Ananda menggunakan dia dan beliau, itu sebenarnya kan sama untuk orang ketiga tunggal. Nah, tetapi pada saat Ananda gunakan dalam berkomunikasi, Ananda memiliki kebutuhan yang berbeda. Artinya apa? Kalau Ananda menggunakan misalnya untuk menunjukkan seseorang yang sifatnya
sesuatu yang begitu dekat dengan Ananda, kemudian memiliki peran yang sangat penting dengan Ananda, atau memiliki atau dia berkarisma, atau orang tersebut memiliki nama baik, maka Ananda akan jarang untuk menggunakan kata dia. Ananda mungkin lebih sering menggunakan dengan beliau. Nah, dibandingkan dia. Tetapi kalau misalnya Ananda menggunakan untuk orang-orang yang seumuran dengan Ananda, artinya sama besar, menunjukkan teman Ananda, atau orang-orang yang mungkin tidak memiliki peran yang penting dalam hidup Ananda, Ananda mungkin hanya menggunakan dengan dia saja. Jadi kategorinya ini yang dinamakan dengan baik ya. Jadi kalau yang tepat itu memang dengan sesuai dengan aturan. Misalnya juga kalau Ananda menggunakan yang tepat itu, misalnya kan antre ya nak ya. Tetapi kadang-kadang penggunaan antre itu kalau digunakan dalam komunikasi informal itu menjadi tidak baik dia. Karena apa? Komunikasi malahan menjadi agak terhambat. Misalnya Anda mengucapkan kata antre kepada masyarakat eh, masyarakat umum ya, yang pendidikannya mungkin bervariasi. Nah, itu akan ada yang langsung paham, ada juga yang akan bengong. Antre, apa itu antre ya? Tapi kalau Anda gunakan antri, karena itu yang merakyat, yang tidak bakunya itu antri. Nah, rata-rata itu orang akan paham bahwa itu yang dimintanya adalah kita harus bergiliran ya, Nak ya. Nah, ini kategori baik dan benar. Artinya baik itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Bahkan kadang sesuatu komunikasi yang terjadi karena keakraban, kata-kata kasar pun yang dikeluarkan tidak menimbulkan konflik. Nah, baik-baik saja ya tidak ada persoalan. Nah, jadi ini, tetapi kalau kita misalnya memang belum akrab, satu kata tabu saja dikeluarkan itu sudah muncul konflik. Jadi memang situasi dan kondisi itu menentukan pemilihan ragam bahasa yang Ananda gunakan. Jadi kalau seandainya Ananda dalam situasi formal, tentu Ananda akan cenderung menggunakan kata-kata yang sifatnya yang baku ya. Kemudian kalau resmi, Ananda akan menggunakan juga kata-kata yang baku. Berbeda kalau situasinya tidak resmi. Mungkin Ananda lebih sering menggunakan kata-kata yang tidak baku. Nah, ini berkaitan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, berikutnya ini pertanyaannya lumayan banyak ya, berkaitan dengan fungsi bahasa. Fungsi berarti itu peran. Mohon maaf, Ananda. Ibu akan lanjut. Kalau fungsi berarti ini berkaitan dengan peran ya. Kalau Ananda lihat di slide Ibu, mungkin Ananda akan menemukan perbedaan dengan buku-buku atau referensi yang lain. Ini ada beberapa buku yang mengelompokkan fungsi bahasa ini, misalnya fungsi pendidikan, dibuatnya misalnya di sini berpikir logis, kemudian fungsi sosial, kontrol sosial, misalnya dikelompokkan ya nak ya, tetapi isinya sebenarnya yang dibahas sama. Nah, Ibu tidak kelompokkan, Ibu ambil saja secara keseluruhan. Kita mulai dari yang pertama. Tentunya fungsi pertama dari bahasa itu adalah untuk berkomunikasi, ya, untuk berkomunikasi. Jadi bahasa sebagai sarana untuk berkomunikasi. Seseorang yang mengalami gangguan berbahasa cenderung tentu juga mungkin ya nak ya akan mengalami gangguan dalam berkomunikasi, sama halnya dengan disabilitas. Nah, mereka mungkin akan kesulitan berkomunikasi dengan orang-orang yang belum pernah berkomunikasi dengan disabilitas. Nah, ini yang dinamakan dengan fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi. Jadi memang peran bahasa sangat penting sekali. Nah, yang berikutnya bahasa sebagai sarana adaptasi dan integrasi, berarti penyesuaian dan penyatuan ya nak ya. Nah, kalau Ananda berada pada lingkungan yang baru, itu Ananda bisa menggunakan salah satunya bahasa untuk beradaptasi. Artinya apa? Jika Ananda adalah seseorang yang biasa selama ini menggunakan bahasa Minangkabau, kemudian Ananda mengunjungi daerah misalnya daerah yang lebih skopnya lebih besar, misalnya ke daerah ibu kota negara, misalnya ke Jakarta, tentu Ananda tidak akan menggunakan bahasa Minangkabau pada semua situasi komunikasi ya, karena penghuni Jakarta, DKI Jakarta itu berasal dari beberapa daerah ya, jadi ada beberapa bahasa daerah. Nah, penyatu dari bahasa daerah tersebut adalah bahasa Indonesia. Maka otomatis kalau Ananda ke DKI Jakarta berkomunikasi dengan orang-orang yang baru, tentu Ananda akan menggunakan bahasa penyatu dari kesemuanya, yaitu bahasa Indonesia. Jadi Ananda akan mudah beradaptasi karena Ananda
sudah menggunakan bahasa. Nah, menyesuaikan diri. Begitu juga kalau Ananda ke luar negeri mungkin bahasa Inggris. Nah, mungkin agak berbeda kalau Ananda ke pedalaman. Dia akan berkebalikan. Mungkin yang lebih diterima itu adalah kalau Ananda mampu menggunakan bahasa daerah setempat. Nah, itu kalau untuk adaptasi ya. Nah, kalau Ananda sudah mampu beradaptasi dengan baik, otomatis Ananda tentu juga akan bisa menyatu dengan dengan tempat yang Ananda kunjungi tersebut. Jadi otomatis bisa dinamakan integrasi dengan adaptasi itu sebenarnya dia seiring jalannya ya. Jadi bahasa bisa digunakan untuk adaptasi dan integrasi. Nah, kalau dia sudah bisa digunakan adaptasi dan integrasi, ternyata bahasa ini sungguh dahsyat. Bahasa ini bisa menjadi sarana untuk kontrol sosial. Artinya ini sederhana ya. Bahasa yang Anda keluarkan bisa meredam sebuah konflik, tetapi bahasa yang Anda gunakan juga bisa menimbulkan sebuah konflik. Kalau ternyata dalam komunikasi Anda sering menggunakan kata-kata yang tabu, kata-kata yang kurang sopan, maka Ananda tentu di dalam berkomunikasi akan banyak menemukan musuh ya. Tetapi kalau Ananda adalah tipe orang-orang yang berbicara dengan mengeluarkan kata-kata yang lemah lembut, mengeluarkan kata-kata yang sopan, kata-kata yang artinya apa namanya ya, uh, yang logis ya, tentu komunikasi Anda akan berjalan dengan baik, orang-orang akan banyak senang dengan Ananda ya. Jangankan kata-kata, intonasi saja Ananda gunakan berbeda, itu akan berpengaruh juga terhadap jalannya komunikasi. Nah, ini yang harus Ananda pahami. Jadi bahasa ini sungguh fantastis fungsinya yaitu untuk kontrol sosial. Nah, Ananda bayangkan pada saat Ananda pulang ke rumah larut malam, kemudian awalnya orang tua Ananda itu ingin marah, tetapi begitu Ananda mengetuk pintu, dibukakan pintu, langsung Ananda sampaikan, "Ibu, mohon maaf Ibu." Nah, dengan lemah lembutnya, nah orang tua Ananda yang awalnya marah mungkin tidak jadi marah ya nak ya. Nah, jadi memang itu kontrol sosial. Nah, kemudian ternyata bahasa yang Ananda gunakan juga bisa untuk Ananda jadikan sebagai sarana memahami diri. Loh, kalau saya ini sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, berarti aduh saya harus mengubah diri saya. Mungkin kata-kata ini menjadikan diri saya itu tidak disukai orang lain. Nah, ini ya. Kemudian mungkin juga ada Ananda yang kalau berbicara itu terlalu cepat. Nah, ini Ananda juga harus bisa memahami diri Ananda nanti mungkin orang akan banyak tidak paham dengan apa yang Ananda sampaikan ya. Kemudian selain memahami diri sendiri tentu juga orang lain. Ananda, dari bahasa yang digunakan oleh lawan tutur Ananda mungkin bisa menilai orang tersebut. Walaupun sebenarnya penilaian tidak bisa dilakukan dari hal itu saja. Nah, misalnya kalau Ananda ini secara sederhana, Ananda pergi ke luar, kemudian tiba-tiba Ananda mendengar seseorang tersebut mengeluarkan kata-kata dalam bahasa Jawa, wah berarti Ananda tahu bahwa dia itu orang dari Jawa. Itu kemungkinan yang pertama ya. Nah, kemudian Ananda juga misalnya mendengar orang tersebut mengeluarkan intonasi kata-kata yang sebenarnya kata itu sama dengan Anda, misalnya orang Minangkabau menggunakan kata kau, kemudian orang Batak juga menggunakan kata kau, tapi intonasinya berbeda. Ananda juga bisa tahu, oh mereka itu dia itu orang yang berasal dari daerah yang berbeda dengan saya. Tetapi memang bahasa yang digunakan oleh seseorang bisa juga memang kita jadikan sebagai pemahaman untuk diri kita sendiri untuk juga memahami orang lain bahwa kalau kita melihat di dalam suku Jawa kata-kata yang digunakan itu pada orang-orang yang berbeda itu bisa juga berbeda. Artinya kita bisa mengetahui oh bahwa ternyata di Jawa itu terdapat tingkatan untuk bahasa di mana bahasa untuk orang-orang yang memiliki darah biru, artinya bukan darah berwarna biru ya, tapi ini untuk golongan kebangsawan, itu kata-kata mereka itu akan berbeda dengan kata-kata yang dari rakyat untuk menunjukkan sebuah benda yang sama. Nah, berbeda dengan orang Minangkabau, orang Minangkabau ini kata-kata yang digunakan itu bisa sama, tetapi intonasi akan berbeda kalau seandainya digunakan pada komunikasi yang terjadi pada orang-orang yang berbeda umur. Misalnya kalau berbicara dengan orang yang lebih besar itu ada namanya nanti kato-katonya itu berbeda ya dalam bahasa Minangkabau. Ada kata kato mendaki, kato menurun, kato maleriang, mungkin kato mendata. Jadi mendatar, mendaki, melereng ya, kemudian menurun. Nah, ini kategorinya. Nah, jadi kalau seandainya Ananda sudah mengetahui hal tersebut dari yang digunakan oleh seseorang,
maka Ananda tentu juga nanti bisa menjadikannya sebagai untuk mengamati lingkungan sekitar. Jadi kalau Ananda sudah tahu bahwa kata-kata yang dikeluarkan orang tersebut ternyata intonasinya agak keras, kemudian Ananda mengetahui bahwa ternyata di situ dia berasal dari daerah yang misalnya Sumatera Utara, walaupun dia mengeluarkan bunyi kau, tapi bagi mereka kau itu adalah kata yang tidak kasar. Dan hanya karena saja intonasinya saja yang keras ya. Jadi mungkin Ananda bisa memahami dari mengamati lingkungan sekitar, kalau dari kata-kata yang digunakan atau dari bagaimana intonasinya berbicara, nah Ananda bisa mengetahui bagaimana lingkungan di sekitar pengguna bahasa tersebut. Nah, kemudian bahasa ekspresi diri. Ananda, misalnya perut Ananda keroncongan, kemudian maka Ananda akan mengeluarkan saya lapar. Nah, saya lapar itu adalah ekspresi dari diri Ananda. Ini akan berbeda dengan kreativitas. Kalau kreativitas ini sudah lebih tinggi levelnya daripada ekspresi diri. Jadi Ananda bisa menggunakan bahasa Ananda itu untuk menunjukkan kreativitas, artinya ada inovasi-inovasi dari penggunaan misalnya kata-kata dalam suatu bahasa. Nah, kita lanjut lagi. Yang berikutnya, membangun kecerdasan. Nah, kalau berkaitan dengan membangun kecerdasan, ini sederhana saja. Seseorang yang belum mampu menulis dan membaca, tentu dia akan sulit untuk mengembangkan kemampuan dirinya. Dia tidak bisa membaca. Jadi yang pertama itu Ananda memperoleh pada saat pembelajaran, tentu yang diperoleh adalah menulis dan membaca. Setelah itu baru Ananda belajar ilmu-ilmu yang lain. Jadi memang kalau boleh dikatakan bahasa itu sebenarnya yang membangun kecerdasan awalnya. Nah, jadi sungguh miris kalau seandainya kita hanya menganggap orang-orang yang pintar itu yang hebat fisika, matematika. Padahal awal dari dia hebat itu adalah karena dia kemampuannya membaca dan menulis. Itulah yang dinamakan dengan bahasa. Dan bahkan orang-orang yang memiliki bahasa yang bagus itu biasanya akan mampu mengembangkan profesi. Walaupun misalnya bidang ilmunya adalah teknik, tapi karena kemampuan berbicaranya bagus, sehingga dia sering memenangkan tender karena sering begitu mahirnya dia mempromosikan proyeknya. Jadi bisa mengembangkan profesi. Atau sederhana saja, misalnya Ananda jurusan bahasa Indonesia, tapi Ananda mampu berbahasa Inggris, ya bahasa juga ya, maka Anda akan mampu mengembangkan diri Anda bekerja di luar negeri ya. Nah, itu namanya mengembangkan profesi karena kemampuan yang Ananda miliki. Kemudian ternyata bahasa-bahasa yang Ananda gunakan ini juga bisa Ananda gunakan sebagai untuk sarana berpikir logis. Nah, karena logis ini kan sesuatu yang abstrak ya, Nak ya. Nah, maka untuk bisa memahami sesuatu yang abstrak, maka Ananda akan harus bisa menggunakan kata-kata yang tersistem, ya, yang tersusun dengan baik sehingga mampu menggiring seseorang untuk bisa memahami sesuatu yang abstrak tadi. Jadi sehingga dia bisa mampu berpikir dengan logis. Sama halnya dengan menggunakan misalnya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Itu masa dipanjat ya, Nak ya. Kalau kita gunakan panjat, nah itu kan kalau panjat itu ada sesuatu yang dipanjat. Maka kalau otomatis seperti itu, orang akan tidak mampu menerimanya, tidak masuk akal ya, tidak logis, maka dia akan menggantinya dengan bersyukur. Oh iya, puji dan syukur kan itu diucapkan, maka puji dan syukur kita ucapkan. Nah, ini kategori yang juga berpikir logis. Nah, yang terakhir ini membangun ke karakter. Bahasa yang Ananda gunakan, kata-kata yang Ananda gunakan itu bisa menancapkan karakteristik Ananda. Seseorang yang sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, seseorang yang cenderung tidak mampu menempatkan pemilihan ragam bahasa sesuai dengan kebutuhan komunikasi, itu akan apa namanya ya, memberikan karakter kepada dirinya bahwa dia itu tidak baik ya. Jadi karakteristik cirinya seseorang tersebut. Jadi mungkin kalau misalnya ibu sering menggunakan kata-kata yang arogan ya, arogan misalnya kata-kata yang tidak baik misalnya uh, kalian ya. Kemudian ibu lebih senang menggunakan Anda daripada kalian ya. Jadi kata-kata tersebut lebih memiliki nuansa yang berbeda. Nah, maka kalau ibu sering menggunakan kata-kata yang sifatnya tidak baik, maka Anda akan mengatakan saya ini adalah pendidik yang tidak mendidik. Artinya saya mungkin dalam kampus itu ada namanya dosen killer ya. Misalnya
karakter yang Ananda berikan kepada saya. Nah, ini berkaitan dengan membangun karakter. Jadi ada orang itu yang Anda namakan dengan pemarah karena sering berbicara keras-keras, kemudian kata-kata yang keluarkan tidak baik. Tetapi ada juga yang Anda namakan dengan lemah lembut, karena orang tersebut memang kalau bertutur kata begitu lemah lembut, kata-kata yang dikeluarkan adalah pilihan kata yang disesuaikan dengan kebutuhan komunikasi. Ragamnya dipilih dengan tepat ya nak ya. Nah jadi ini fungsi dari bahasa. Nah, untuk kategori seperti ini, Ananda bisa baca dan bisa mencari informasi yang lebih lanjut. Nah, yang terakhir berkaitan dengan ragam bahasa. Ananda, sama halnya dengan fungsi bahasa, Ibu hanya ambil beberapa ragam bahasa dari beberapa sumber. Yang pertama dari Wijono, kemudian dari Nadra, dan yang terakhir tetap Nadra juga ya, dari Utoro Dewo, itu juga dari Lamudin Finoza ya. Nah, kita lihat dari yang pertama, ragam bahasa berdasarkan Wijono, ini dia dikelompokkan atas 3, misalnya media, waktu, pesan komunikasi. Nah, media itu misalnya ada lisan dan tulisan. Nah, sebenarnya sama dengan ahli yang lain. Misalnya Nadra, itu dia media itu digantinya dengan sarana. Jadi sarana ini sebenarnya isinya juga lisan dan tulisan. Sama dengan Wijono, yaitu media, lisan, dan tulisan. Jadi sebenarnya itu juga yang dibahas, hanya saja wadah yang digunakan untuk menjelaskannya itu berbeda. Kalau Wijono menggunakan kata media, kemudian Nadra menggunakan sinonimnya itu sarana. Nah, berkaitan dengan waktu, itu ada nanti bahasa lama, kemudian ada bahasa baru. Jadi kata-kata yang tergolong lama, sebenarnya Ibu gunakan ini Ananda ini yang lama sebenarnya, tetapi Ibu masih memang merasa ini nuansanya lebih bagus daripada menggunakan Anda ya. Jadi ini untuk kata-kata lama dan baru Ananda bisa lihat nanti. Nah, kemudian untuk pesan komunikasi. Wijono membaginya kalau pesan komunikasi itu nanti ada bahasa itu bahasa ragam ilmiah atau resmi, kemudian ada bahasa pidato. Nah, jadi tergantung dari pesan yang akan dikeluarkan pada saat berkomunikasi. Jadi nanti akan ada beberapa penggolongan. Nah, kemudian kalau dari Nadra itu ada bidang penggunaan, mungkin ada bahasa sastra, ada bahasa hukum, ada bahasa teknik. Nah, mengapa digunakan seperti itu? Karena ternyata bidang penggunaan yang berbeda itu juga bisa memberikan makna yang berbeda pada kata yang sama. Misalnya dalam bahasa, misalnya untuk bidang teknik itu semen itu adalah campuran pasir ya untuk perekat, campuran perekat untuk campuran pasir supaya kokoh. Sementara kalau bagi orang peternakan itu bagi mereka adalah sperma. Jadi untuk bidang penggunaan ini penting sekali. Ananda harus paham Ananda menggunakannya dalam bidang ilmu apa ya. Sehingga muncullah ragam bahasa berdasarkan bidang penggunaan. Nah, suasana penggunaan. Nah, jadi ada juga Nadra yang mengelompokkan ada suasana penggunaan yaitu ada formal dan informal, penutur itu ada terpelajar dan tidak terpelajar, kalau tempat itu ada bahasa daerah. Nah, ada pertanyaan, apakah bahasa daerah itu melanggar aturan? Nah, tidak. Bahasa daerah itu dia tidak melanggar aturan. Itulah kasanah budaya, artinya kekayaan sebuah suatu bangsa, yaitu adanya beberapa bahasa daerah yang nanti akan disatukan dengan bahasa nasionalnya. Kalau di Indonesia ya bahasa Indonesia. Jadi mereka tidak melanggar ya nak ya. Kalau ingin menggunakan supaya dia tidak melanggar, kalau Ananda menggunakan kata-kata daerah di dalam tulisan karya ilmiah, maka tuliskanlah dengan aturan yang tepat, yaitu dengan ejaan yang tepat, yaitu dimiringkan. Artinya orang akan paham bahwa itu belum ada di dalam bahasa kata-kata di dalam bahasa Indonesia. Nah, ini. Jadi kalau berkomunikasi dengan yang skopnya dari ragam daerah, apakah kita menggunakan bahasa daerah yang tepatnya? Ya jangan. Kalau saya tidak paham dengan bahasa dari suku Batak, tentu saya tidak bisa berkomunikasi dengan mereka dengan baik ya. Nah, bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan mereka dengan baik? Ya kami cari payung bahasa besarnya, yaitu bahasa nasional. Nah, ini berkaitan dengan sejarah bahasa Indonesia yang merupakan yang berasal dari bahasa Melayu. Ananda bisa lihat di bagian video yang lain ya nak ya. Nah ini kategorinya. Nah ternyata ada juga ahli yang lain ya mungkin yang menggunakannya Utoro Dewo ya ini tidak ya Ananda bisa baca tetapi sebenarnya yang dijelaskan itu sama juga hanya saja kata untuk memayungi
yang penjelasan tersebut ada yang berbeda. Jadi dia menggunakan sinonim, misalnya media dengan sarana. Oke, cukup sekian yang Ibu sampaikan berkaitan dengan materi pada pertemuan yang kedua. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada materi yang berikutnya. Mudah-mudahan Anda tetap semangat. Nah, ini sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.